Kisah Korun, orang terkaya yang tenggelam bersama hartanya. Dalam bahasa Indonesia, harta karun diartikan sebagai harta benda yang tidak diketahui pemiliknya. Harta karun identik dengan harta yang terkubur. Ternyata hal ini berkaitan dengan kisah Karun yang tenggelam bersama harta kekayaannya akibat kekufuran dan kesombongannya. Kisahnya diabadikan dalam Al-Quran sebagai bentuk peringatan sekaligus menjadi pengingat bagi manusia. Sungguh Allah tidak menyukai hambanya yang sombong dan tidak mengakui nikmat pemberiannya. Bahkan, dalam sebuah hadits, nama Karun dijejerkan bersamaan dengan nama-nama lain yang tercela perilakunya. Abdullah bin Amr berkata bahwa suatu hari Nabi menjelaskan tentang sholat. Beliau bersabda, "Barang siapa yang menjaganya, salat, maka ia akan menjadi cahaya, hujah, dan keselamatan baginya dari neraka pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, salat, maka ia tidak akan menjadi cahaya, tidak pula keselamatan dan hujah baginya. Pada hari kiamat, ia akan bersama Karun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf." Hadis riwayat Ad-Darimi. Kekayaan Korun yang melimpah ruah dalam ensiklopedia Al-Quran dan hadis per tema yang diterbitkan oleh Alita Aksara Media. Disebutkan bahwa Karun adalah salah seorang sepupu Nabi Musa, anak dari Yasar yang merupakan adik kandung ayah Nabi Musa, Imran. Baik Nabi Musa dan Karun masih termasuk keturunan Nabi Yakub karena keduanya merupakan cucu dari Kuas bin Lewi. Adapun Lewi bersaudara dengan anak Nabi Yakub, Yusuf. Oleh karena itu apabila diurutkan nasabnya maka nama lengkapnya adalah Karun bin Yasar bin Kahit, Kuas bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sebelum menjadi hartawan yang bergelimang kekayaan, Karun sangatlah miskin dan memiliki banyak anak. Ia bahkan sempat meminta Nabi Musa untuk mendoakannya agar diberikan harta benda dan permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah. Dikisahkan pula, dia sering mengambil harta dari Bani Israel yang lain dan memiliki ribuan gudang harta, penuh berisi emas dan perak. Saking kayanya, kunci-kunci harta bendanya harus dipikul oleh beberapa orang yang kekar karena terlampau berat untuk dibawa oleh satu orang. Meskipun berkerabat dengan Nabi Musa, pada masa itu Karun yang pandai berbisnis memihak Raja Fir'aun dengan mendukung dan menyokong pemerintahannya, maka tak heran apabila hartanya melimpah ruah. Sikap sombong Karun Yana Adam, Abu Alwi bin Nasruddin bin Sudir, dalam bukunya yang berjudul Rahasia Dahsyat di Balik Kata Syukur menyebutkan bahwa Karun sering disebut dengan julukan Munawwir, karena keindahan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Qatadah, Muqatil dan Al-Kalbi mengatakan bahwa Karun adalah kaum Bani Israel yang paling bagus bacaan Tauratnya. Ia bahkan merupakan ahli kitab Taurat setelah Nabi Musa dan Harun. Namun, di balik ilmu dan hartanya yang berlimpah, Karun termasuk ke dalam golongan orang-orang yang munafik karena harta bendanya telah membutakan hatinya. Banyak orang saleh yang mengingatkannya dan menasihati agar ia tidak bersikap berlebihan dan tinggi hati. Namun, Karun mengabaikannya dan menganggap bahwa harta yang dimilikinya didapat dari ilmu dan usahanya tanpa campur tangan dari Allah. Hal ini termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 78. Artinya, dia, Karun, berkata, "Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa sesungguhnya Allah telah membinasakan generasi sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Orang-orang yang durhaka itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka." Bahkan, Karun seringkali melewati kaum Bani Israel dengan pakaian beserta harta yang mewah. Ia diiringi oleh para pembantu dan juga budak yang siap sedia melayaninya. Tentu saja hal itu membuat orang-orang iri bahkan sampai berangan-angan memiliki kekayaan seperti Karun. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 79. Artinya, maka, keluarlah dia, Karun, kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, andai kata kita mempunyai harta kekayaan seperti yang telah diberikan kepada Karun, sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Karun mendapatkan azab dari Allah. Pada akhirnya Karun diazab oleh Allah, yakni dengan dibenamkan ke dalam tanah dalam waktu semalam. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Allah menurunkan gempa bumi yang dahsyat beserta tanah longsor. Tempat Karun ditenggelamkan bersama dengan harta dan pengikutnya telah menjadi danau yang dikenal sebagai Danau Karun, Bahirah Karun. Adapun yang tersisa hanya puing-puing istana Karun yang terletak di daerah Al-Fayum, Mesir.
Hal ini tercantum dalam firman Allah yakni Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 81. Artinya, lalu, kami benamkan dia Karun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka, tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Karun tenggelam bersama seluruh harta kekayaannya ke dalam perut bumi dan tidak ada satupun yang tersisa. Tidak ada pula satu orang saja dari keluarga, kerabat, teman, maupun pengikutnya yang mampu menyelamatkannya. Harta dan ilmu yang dimiliki dan diagung-agungkan olehnya justru menjadi malapetaka baginya, demikian kisah dari Karun, seorang kaya raya yang mendapatkan peringatan keras dari Allah berupa azab atas sikap sombongnya. Bagaimanapun, setiap rezeki dan nikmat yang didapatkan setiap manusia adalah atas izin dan karunia Allah. Semoga kita semua dapat mempelajari kisah ini untuk senantiasa bersyukur kepada Allah.